Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 8, yaitu adab menggunakan media sosial. Pentingnya menggunakan media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, penggunaannya, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya istiadah. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut dasar naklid adab menggunakan media sosial. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksi diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyinu an tusibu qauman bijahalatin fatusjihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. 4. Adab menggunakan media sosial. Niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting, tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. B. Memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 pada halaman sebelumnya. D. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal
Hal ini dilarang dalam Islam. Maka, sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 30 di bawah ini, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulan zur. Jauhilah olehmu perkataan dusta. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 berikut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah al-hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Bersikap bijak dalam penggunaan media sosial. Bersikap bijak caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di media sosial. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Bagaimana dapat mengambil hikmah atau kebaikannya? Karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Hal ini sudah dianjurkan Rasulullah SAW. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial agar tetap nyaman, yaitu dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudzon. Mencari-cari kesalahan orang lain saja dan mengunjungi orang lain atau ghibah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun
tidak memprediksi dan menyebar berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Adapun hikmah dari adab bermedia sosial, yang pertama adalah akan terhindar dari berita hoax, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, serta terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.